Selamat pagi kepada saudara-saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dan juga kepada para pendengar di luar sana. Mereka boleh mengikuti acara ini dengan melalui channel YouTube Gereja Menggatal. Acara 10 hari berdoa ini bermula pada 28 dari bulan 1 2023 hingga pada 7 hari bulan 2023. Baik, sebagai permulaan saya akan memimpin beberapa dua lagu. Dan lagu yang pertama kita boleh ikuti dalam LPMI 88, Bila Nama Dipanggil di Sana. Dan lagu yang kedua LPMI nombor 101, Girang. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang saleh kelak di seberang dikumpulkannya, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, mari kita kerja bagi Tuhan setiap hari. Mari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba, tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, pada kedatangan Yesus yang saleh dibangkitkan, bersama yang hidup setia ke syurga. Tuhan beri istana indah pada umat pilihan, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana. Selesai kerja nanti girang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya, bekerja pulang rumah. Kita nyanyi lagu yang indah, puji syukur kita bawa kepada Bapa dan Raja, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya, bekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita
kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, giranglah dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sebelum kita pergi ke acara selanjutnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang terkasih dan berdaulat, kami bersyukur dan terima kasih atas menyempurnakan hidup kami, berkat yang melimpah dan menggandakan rezeki. Sehinggalah pada saat ini kami dapat datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih semuanya, dan ampuni segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami yang telah lakukan sepanjang minggu ini, agar kami senantiasa layak sebagai murid-murid Tuhan. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dan pada saat ini saya akan menjemput pengkhotbah kita, pengkhotbah kanak-kanak, yaitu Elbridge Tagore Segian, dengan tajuk Yesus yang bangun awal. Shalom pada kita semua. Selamat bergabung dalam program 10 hari berdoa Gereja STF Anggatan. Hari ini adalah hari kelima. Saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk Yesus yang bangun awal. Ayat kunci terdapat dalam Yohanes 4 ayat 23. Akan sampai saatnya, malah sudah pun sampai, menyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kerana Bapa menghendaki menyembah yang sedemikian. Kunci utama, Tuhan menginginkan kita untuk meletakkannya sebagai yang pertama setiap hari. Ketika Yesus berada di bumi ini, Dia bangun awal pagi sebelum matahari terbit. Dia akan pergi ke suatu tempat yang sunyi dan terpencil untuk berbicara dan mendengarkan Bapaknya di syurga. Pada satu hari setelah seharian bekerja dalam melayani orang murid-muridnya, tidak dapat menemukan Dia. Mereka mencarinya di semua tempat, dan apabila mereka akhir menemui Dia, mereka bertanyakan keberadaannya. Dia mengingatkan mereka bahawa Dia datang ke bumi untuk berkhotbah tentang Injil dan membawa datang ke bumi keselamatan kepada semua orang. Dia berdoa untuk pimpinan kuasa dan kebenaran daripada Bapanya di syurga untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa di syurga, ampunilah kami kerana lalai dalam meluangkan masa denganmu. Terima kasih atas kesabaranmu. Ia adalah satu keistimewaan dan penghormatan untuk kami memulakan hari kami bersama dengan Engkau setiap hari. Tolong kami untuk meniru teladan Yesus dalam meluangkan masa sunyi dengan kami, supaya kami dapat mendengarkan pimpinan-Mu. Tolong
pimpin dan bimbing kami, supaya kami akan selalu seiring dengan tujuan yang Engkau hendaki untuk kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih dengan khotbah tadi, dan saya yakin bahwa semua kanak-kanak gembira dengan mendengar pelajaran yang sungguh baik. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu istimewa yang bertajuk This is my prayer in Jesus' name. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah. Sana Tuhan hadir takkan jemu. Itu taman tempat berdoa, taman yang amat indah tempat berdoa, taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Engkau dipanggilnya ke sana, disediakannya berkat bagimu dalam taman tempat berdoa, taman yang amat indah tempat berdoa, taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Terima kasih dengan lagu istimewa tadi. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu Ku Kan Pergi. Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang berseri, ku jawab
kasih sekali lagi dengan lagu tema tadi. Dan pada saat ini saya akan menjemput pengkhotbah kita, yaitu Elder Meloni Lumbidau, dengan tajuk pelajaran yaitu Yesus, Dia yang cepat bangun. Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam pelajaran hari kelima bagi program 10 hari berdoa Gereja SDM Menggatal yang bertemakan kembali ke altar. Tajuk pelajaran untuk hari kelima ini adalah Yesus, Dia yang cepat bangun. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini adalah terdapat dalam Yohanes 4 ayat 23 yang berbunyi, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Mezbah kebenaran. Ada mezbah kebenaran dalam kehidupan Yesus yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Kristen. Selama beberapa hari terakhir, kita telah merenungkan mengenai mezbah dalam Alkitab dan kehidupan dari orang-orang yang membangunnya. Mezbah adalah satu metafora untuk tempat dan waktu perbaktian kepada Tuhan yang hidup. Kita tidak perlu membangun mezbah fisikal untuk menyembah Tuhan. Faktanya adalah jika seorang pengikut Yesus hidup dalam persekutuan yang konsisten, yang sungguh-sungguh dan dilandaskan pada firman Tuhan, dia telah mendirikan sebuah mezbah nyata sama seperti yang dibangunkan kembali oleh Elia di Gunung Karmel. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 18. Kita melihat mezbah seperti itu dalam kehidupan Yesus sendiri. Di tengah kesibukan pelayanan Yesus sehari-hari, ancaman yang terus-menerus dan serangan mematikan dari iblis, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa dan ibadah yang panjang. Dia yang setara dengan Bapa masih menganggap pentingnya untuk diam dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam Mazmur 46 ayat 10 pula mengatakan, yang menghentikan peperangan sampai ke hujung bumi, yang mematahkan busur panah, yang menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, Yesus mengerti dari usianya yang masih muda lagi bahwa panggilan hidupnya memerlukan hubungan yang erat dengan Bapanya di sorga. Inilah satu-satunya cara untuk menanggung dosa dunia ke kayu salib. Dalam Markus 1 ayat 35 kita dapat membaca cerita bahwa Yesus telah bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dan mencari tempat yang sunyi untuk berbicara dan mendengar suara Bapanya. Hari sebelumnya telah ia habiskan dalam pelayanan penuh, yaitu dia menghabiskan ataupun Yesus menghabiskan masanya dengan menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dan dia menebus yang hilang. Ketika para murid bangun awal pagi, mereka melihat Yesus telah pergi dan mencari dia. Dan waktu mereka menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau."
Markus 1 ayat 37. Jawaban Yesus adalah pengingat bahwa ada berkat tertentu yang tersedia bagi mereka yang berdoa di mezbah pada waktu pagi dan petang. Markus 1 ayat 38 mengatakan, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Apakah maksud Yesus? Atau apakah Anda mengerti maksud Yesus? Nah, Yesus dihadapkan pada satu dilema yang rumit. Sama ada dia perlu terus tinggal di mana dia berada, yaitu rumah kediaman Petrus, dan melanjutkan pelayanan yang berhasil di sana, ataupun adakah dia harus tinggalkan tempat itu dan pergi menuju satu wilayah pelayanan baru yang belum teruji. Beberapa orang Kristen di sana pada masa itu pasti akan memprioritaskan ladang pelayanan yang subur daripada masuk ke satu wilayah yang baru. Dan pada masa kini, ia juga masih kelihatan sedemikian. Namun Yesus justru memilih apa yang sukar tanpa merasa ragu-ragu. Bagaimanakah Yesus dapat berbuat demikian? Allah Bapa telah menyatakan kehendaknya ketika Yesus datang berdoa di pagi-pagi buta. Bapa di sorga menjelaskan tujuan utama Yesus ketika ia berdoa dan menunggu di hadapannya. Sahabat, ketika kita gagal mencari Tuhan melalui berbakti dan berdoa di pagi hari, kita akan kehilangan saat indah di mana Tuhan dapat menyampaikan rencananya pada kita. Hari ini, marilah kita berdoa agar kita memiliki komitmen untuk bangun di pagi hari dan menggunakan waktu dengan Tuhan agar Ia siap menjalankan rencananya melalui kita pada hari itu. Dan ayat terakhir pada pelajaran hari ini adalah dalam Yohanes 4 ayat 23 yang berbunyi, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Demikianlah pelajaran untuk hari kelima 10 hari berdoa. Terima kasih. Terima kasih Elder Meloni Lumbidau yang telah mengusirkan pelajaran kita pada pagi ini. Semoga pelajaran yang diberikannya itu memberi kita satu pengertian, memberi kita kekuatan, memberi kita keyakinan dalam hidup kita. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Elder Meloni. Dan sebentar lagi saya akan menjemput Elder Meloni untuk melayani doa penutup. Oke, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami, yang menciptakan langit dan bumi serta seisi bumi ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh dosa. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan kami daripada dosa kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga mohon agar Tuhan merendahkan hati kami yang keras sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktiviti kami sepanjang hari ini. Dan sebentar tadi Tuhan, kami sudah diberkati dengan satu pelajaran yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami perlu mencari Tuhan, perlu bersendirian, bercakap dengan Tuhan,
sehingga rencana Tuhan dapat disampaikan di setiap kami. Dan kami perlu mendengar rencana Tuhan itu untuk kami, sehingga kami dapat digunakan dalam pelayanan Tuhan di mana saja kami berada. Tuhan, kami tahu bukan mudah untuk melakukan sesuatu perkara, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal syurgawi, tetapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, kami boleh melakukannya dan kami sanggup melakukannya karena Yesus sentiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Bapa di syurga, pada pagi ini, biarlah Engkau menyertai kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam setiap perkara, dalam setiap aktiviti yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini. Dan biarlah nama-Mu terus dimuliakan, dan kami dapat melayani Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami, dan Engkau menyempurnakan doa ini. Melalui nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih Elder Meloni yang telah memberikan pelajaran yang sangat baik. Dan biarlah semua itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka dengan itu sekian saja kebaktian hari doa yang kelima kita pagi ini, dan kita akan berjumpa kembali pada esok pagi hari yang ke-6 untuk kebaktian selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua.